selalu memiliki niat yang baik, karena engkau akan berada dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Sehingga setiap hari jika kita punya semangat yang baik, hari ini punya semangat yang baik, besok punya semangat yang baik, dan seterusnya, kita akan terbimbing dengan niat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada yang kami hormati guru kami Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau dan Allah jaga beliau dan juga keluarganya. Dan juga yang kami hormati teman-teman jamaah yang semoga Allah muliakan dan berikan rahmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermajelis ilmu, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Maka ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, karena dimudahkannya langkah kaki kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu di sore hari ini. Hari Ahad ya, di tanggal 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan 5 November 2023. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, kepada kita semua yang kita berusaha untuk bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita bisa dimasukkan ke dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Hafidz sebagai pembawa acara untuk kegiatan tabligh akbar di sore hari ini untuk membuka acara kita dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah ya, kita kehadiran tamu istimewa, kehadiran guru kita yang akan memberikan pencerahan dan ilmu yang sangat bermanfaat, yang harapannya semoga bisa menjadi bekal bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini, utamanya sebagai seorang muslim. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala yang sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Hafid? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Iya. Kita senang sekali bisa kehadiran Ustadz, dan tentunya kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz, barakallahu fikum, atas waktu yang sudah disempatkan untuk bisa kembali hadir di Cirebon. Mudah-mudahan nggak bosan Ustadz ya. Bisa hadir di Cirebon. Ustadz, ini safari dakwah ya, perjalanan tadi lancar Ustadz ya dari Majalengka? Alhamdulillah, karena tol nggak macet jadi lancar ya? Masya Allah, lewat tol ya, Masya Allah. Iya benar-benar. Jadi ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kembali mengambil faedah ilmu dari Ustadz Aminur Bait di kesempatan sore hari ini. Ustadz, tentang pembahasan kita yaitu integritas seorang muslim ya. Tentunya kita sebagai seorang muslim itu kan dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus punya tujuan dan juga arah hidup Ustadz ya. Dan beberapa tujuan yang harus kita jalani yaitu sebagai seorang muslim adalah kita harus dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai tujuan hidup itu, tentu saja tujuan hidup yang diinginkan oleh syariat ya. Mungkin kita tidak bisa sempurna seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meniru secara sempurna, itu mungkin susah tadi ya. Tetapi paling tidak kita bisa berusaha untuk menjadi muslim yang ideal. Nah, untuk menjadi muslim yang ideal ini nanti Ustadz akan menyampaikan beberapa poin-poinnya ya. Tentu saja poin-poin tersebut yang akan kita bahas ya, untuk bagaimana kita berusaha untuk berjuang agar menjadi atau paling tidak mendekati menjadi muslim yang ideal Ustadz ya. Ustadz,
Ustadz tadi menyampaikan beberapa poin ya. Jadi teman-teman jamaah dipersilahkan gitu Ustadz ya. Ada berapa poin Ustadz kalau secara total Ini Ustadz? di buku Prinsip Hidupku. Ini buku terbaru yang kami terbitkan. Dan dia membahas tentang integritas seorang muslim. Integritas seorang muslim. Apa sih prinsip yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim agar dia bisa menuju lebih ideal? Masya Allah. Kalau jadi muslim yang ideal seperti layaknya seorang nabi kan tidak mungkin. Masya Allah. Karena kita tidak maksum. Tapi setidaknya kita berjuang untuk meniru bagaimana menjadi muslim yang ideal. Masya Allah. Dan dari sekian belas ini sifatnya hanya nasihat terpisah agar kita bisa mendekati posisi itu. Iya, dan ada 17 poin ya di sini yang Ustadz sodorkan kepada kami gitu ya. Kita akan bacakan dulu, nanti teman-teman jamaah memilih berapa Ustadz? Teman-teman jamaah boleh memilih berapa? Waktu kita sampai jam berapa? 5:30. Sampai 5:30. Iya. Sampai maghrib. Saya maghrib 17.40. Baik, ya kurang lebih benar nggak? 3 atau 4 materi insya Allah bisa kita bahas. 3 sampai 4 poin. Nah, jadi kita akan bacakan 17 poin ini, poin-poinnya. Silakan nanti teman-teman jamaah memilih dari 4 poin, dari 17 poin tersebut memilih 4 poin ya. Harus kompak ya Ustaz ya, berarti ya. Nggak boleh ada yang nggak sama gitu ya pilihannya Ustaz ya. Kalau terjadi khilaf nanti kita ambil yang paling roji. Masya Allah, yang paling banyak, yang paling roji. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita bacakan dulu Ustaz ya untuk 17 poin yang ada di hadapan saya ini. Yang pertama adalah selalu jaga niat baik. Yang kedua, jagalah keselamatan iman. Kemudian yang ketiga, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Yang keempat, tentang waktu, barang berharga yang terabaikan. Poin kelima, tanamkan semangat mengamalkan sunnah. Keenam, jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi umat. 7, dahulukan yang paling penting. 8, Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. 9, jangan tinggalkan sunnah yang rutin. 10, jadilah manusia 0 kezoliman. 11, hindari sengketa. 12, belajarlah untuk tawakal, hidup ini penuh ujian. 13, akhlak baik bisa dipelajari. 14, jangan biarkan dirimu nganggur. 15, jangan ujub, siapa yang jamin amalmu diterima. 16, selalu husnuzon kepada sang pencipta. Kemudian yang ke-17 yang terakhir, berbuat baiklah di sisa usia. Nah, dari 17 poin tersebut silakan teman-teman jamaah memilih 4 poin. 4 poin yang akan kita bahas. Ayo apa? Ayo sebutkan. Tadi 17 poin semua kedengaran ya? Nomor berapa? Kecepatan katanya Ustaz. Kecepatan. Baik, yang pertama nomor berapa? Jagalah niat. Hah? Selalu ikhlas. Jaga niat. Jaga niat, yang selalu kedua. Ikhlas. Jaga niat baik ya. Jaga niat baik sudah. Iya, tadi udah ya. Jaga niat baik. 8. Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Waduh, kayaknya 6 apa 6? 6, jangan lewatkan sehari tanpa bermanfaat buat bagi umat. Seperti itu. Berarti 1, 6, 8 sama 17. Wah, ini 19. Enggak ada 19. Baik. Ya, nanti tidak. Nomor 8. Tadi baik. Nomor 8 udah ya. Ini milih aja udah lama loh. Ayo satu lagi. 17 katanya Ustaz, berbuat baik di sisa usia. 17, boleh, berbuat baiklah di sisa usia. Sudah? Iya, sudah. Berarti kurang 1. 1, 6, 8. Tadi yang kan 1 tadi. 1, 6, 8 sama 17. Oke. Bismillah. Ya. Masya Allah. Silakan, pilihan Ustaz. Anda yang sulit-sulit ya. Iya. Silakan, sekarang kita akan bahas yang pertama ya. Iya. Selalu menjaga niat baik. Di buku ini sebenarnya saya tidak berbicara tentang ikhlas. Karena mungkin kajian seputar masalah ikhlas itu dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah bagaimana agar kita diterima amalnya. Tapi lebih kepada bagaimana menjaga semangat agar kita selalu terjaga dalam kebaikan. Dan ini berawal dari pesan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada putra-putra beliau,
Beliau pernah mengatakan, inwil khaira fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaital khaira. Selalu memiliki niat yang baik, karena engkau akan berada dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Sehingga setiap hari jika kita punya semangat yang baik, hari ini punya semangat yang baik, besok punya semangat yang baik, dan seterusnya, kita akan terbimbing dengan niat itu. Karena aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim, salah satu di antara penentunya adalah niatnya. Ada sebuah ungkapan yang ini bukan hadis Nabi SAW. Kalaupun disebut hadis, statusnya dhaif. Ungkapan itu berbunyi, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Sekalipun ini bukan sabda Nabi SAW, namun secara makna benar. Dan kita perlu paham bahwa bedakan antara kebenaran dengan sabda Nabi SAW, kebenaran dengan dalil. Semua yang tertuang dalam dalil adalah benar, tapi tidak semua kebenaran terdapat dalam dalil. Bisa bedakan ini? Bisa ya? Baik. Selanjutnya saya tanya, sebutkan contoh kebenaran yang tidak disebutkan dalam dalil. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebutkan contoh pernyataan yang benar yang tidak disebutkan dalam dalil. Ayo, banyak. Silakan. Ya Ustaz ya. Kebersihan sebagian dari iman. Itu ada dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian setengah dari iman. Ada yang lain? Apa? Silakan. Gula rasanya manis, betul ya? Masya Allah, Masya Allah. Gula rasanya manis. Gula rasanya apa, Pak? Manis. Salah atau benar kalimat ini? Benar. Benar. Ya. Cirebon ada di Jawa Barat. Salah atau benar? Benar. Disebutkan dalam dalil enggak itu? Disebutkan dalam dalil? Tidak. Sehingga kalimat ini benar tapi tidak ada dalam dalil. Maka bedakan dua ini. Tidak semua kebenaran ada dalam dalil, tapi semua dalil adalah kebenaran. Kenapa tidak semua kebenaran ada dalam dalil? Karena kebenaran itu ada yang sifatnya indrawi. Manusia bisa melihat, manusia bisa merasakan. Kebenaran semacam ini banyak yang tidak disebutkan dalam dalil. Karena dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bukan kitab takdir. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, Pak, betul nggak sih ada dinosaurus? Katanya sih tulangnya ada, bekasnya ada, tapi kenapa kok tidak disebutkan dalam Al-Quran? Maka kita kasih jawaban, tidak semua kejadian di alam ini ada dalam Al-Quran. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun tidak semua kejadian di alam ini ada dalam Al-Quran. Kenapa tidak semua kejadian di alam ini ada dalam Al-Quran? Karena kalau semua kejadian di alam ini ada dalam Al-Quran, berarti Al-Quran adalah Lauhul Mahfud, kitab yang isinya catatan takdir. Sementara Al-Quran bukan kitab takdir, tapi Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW untuk menjadi panduan bagi umat manusia setelah beliau diutus. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini Anda perlu bedakan antara kebenaran dengan dalil. Kembali kepada kalimat tadi, niyatul mu'min khairum min amali. Kita sebut ini bukan sabda Nabi SAW, namun secara makna benar. Dari sisi mana kalimat ini disebut sebagai kalimat yang benar? Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman memberikan penjelasan. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. An-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan, wal amal dunan niyah la yakunu ta'atan. Niat tanpa amal terkadang bisa menjadi ketaatan, jadi pahala. Tapi kalau amal tanpa niat tidak bisa menjadi pahala. Mafhum? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik tapi dia tidak berhasil melaksanakannya, maka
dicatat untuknya satu kebaikan. Dan ada banyak sekali kondisi di mana Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi hambanya, di mana ketika sang hamba itu punya niat yang baik dan tidak berhasil untuk melakukannya, Allah tetap catat dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Sebagai contoh, ada orang punya kebiasaan amal soleh yang rutin, hingga pada suatu ketika dia punya uzur, baik karena safar atau karena sakit. Nabi SAW mengatakan, idza maridal abdu aw safara kutibat lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila ada seorang hamba yang sedang sakit atau dia safar, maka tercatat untuknya sebagaimana kebiasaan amal soleh ketika dia sehat dan ketika dia tidak safar. Kenapa tetap dicatat sebagai pahala? Karena yang bersangkutan niatnya nggak putus. Sehingga ada orang punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Suatu ketika di hari Senin dia sakit, maka dia nggak puasa. Dia nggak puasa sebabnya apa? Uzur sakit, bukan karena malas untuk puasa. Mungkin dia masih punya niat, punya keinginan untuk berpuasa, namun karena ada uzur, niat itu tidak terlaksana, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan catatan pahala baginya. Itulah anugerah yang diberikan oleh Allah bagi kaum muslimin, sehingga ada orang yang tidak beramal, tapi karena niatnya tetap terjaga, Allah tetap lanjutkan pahalanya. Dan ada banyak sekali kaum muslimin yang punya niat baik tapi tidak berhasil diwujudkan. Contoh yang paling gampang yang sering kita jumpai adalah dalam masalah haji. Di antara teman-teman yang ada di sini, jamaah sekalian, yang belum haji, boleh angkat tangan? Semua santri. Ya. Dan masih banyak jamaah yang lain. Anda pengen haji nggak? Pengen. Pengen. Andaikan dapat undangan dari Raja Salman, kira-kira gimana? Pingsan. Pingsan. Kayaknya nggak mungkin Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Andaikan orang itu daftar haji. Untuk saat ini daftar haji 25 juta. Kapan dia harus berangkat? Dalam antrian di masing-masing kota rata-rata di atas 20 tahun. Di usia 50 dia baru daftar 25 juta. Cirebon antriannya berapa lama? Berapa? Sampai 30 tahun. Di usia 50 dia baru daftar, 30 tahun ke depan kurang lebih baru dapat antrian. Masya Allah. Terus gimana ini Pak? Ada sebagian orang yang sampai disarankan, udah itu ambil aja danamu, daripada duit kamu dipakai bangun tol. Ada sebagian orang yang nggak mau, nggak, saya tetap bertahan, duit itu tidak akan saya ambil. Kenapa? Dia nggak mau mutus niat. Maka sejak dia daftar senilai 25 juta lalu dapat porsi haji, berarti dia sudah berazam kuat untuk berangkat haji. Sampai kapan dia akan berangkat? Wallahu alam. Sampai satu kondisi, andaikan orang ini meninggal dunia dalam posisi uangnya belum ditarik, maka dia mati dalam penantian. Dia mati dalam penantian. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memberikan catatan pahala sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Maka Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Pak Ustadz, saya kalau diminta haji plus rasanya nggak sanggup. Plus harganya berapa? Sampai 300-an juta. Ini KPR aja belum lunas, leasing masih banyak yang belum kelar, sehingga ngebayangin untuk bisa berangkat plus nggak sanggup dia, apalagi yang furoda. Sementara dia pingin berangkat dengan jalur resmi, visa haji, bukan visa ziarah atau jalur-jalur yang nggak beres lainnya, sehingga dia pingin visa haji. Saya kalau menggunakan jalur yang plus nggak sanggup dengan dananya yang demikian mahal. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau saya tetap daftar 25 juta, nggak tahu sampai kapan saya akan berangkat. Anda nggak perlu berkecil hati, pasang 25 juta, niatkan lillahi ta'ala. Walaupun sampai pada kondisi tertentu, andaikan Allah takdirkan Anda meninggal dan nggak berhasil berangkat, meninggal dalam penantian, sehingga
semoga niat yang enggak putus ini tetap menghasilkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, masih berkaitan dengan masalah niat yang enggak putus. Allah Ta'ala memberikan janji bagi orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang mukmin yang beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Janji ini seperti yang Allah sebutkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa innalaka la ajran, Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan engkau wahai Muhammad memiliki pahala yang tidak pernah putus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi orang mukmin ajrun ghairu mamnun, dan Allah juga memberikan nabinya sallallahu alaihi wasallam ajrun ghairu mamnun. Apa yang dimaksud ajrun ghairu mamnun untuk orang-orang yang beriman? Kalau Nabi mungkin kita bisa memahami karena beliaulah yang mengawali kebaikan, sehingga amal soleh yang dilakukan oleh seluruh umatnya sepanjang hidup ini, Nabi SAW turut dapat pahalanya. Sebab bagian dari kemurahan Allah, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengawali amal yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari amal itu dan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Makanya Ibnu Imad, muridnya An-Nawawi, ketika beliau ditanya berkaitan dengan fenomena orang yang menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, ngapain orang menghadiahkan Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara setiap orang itu beramal otomatis beliau dapat pahala. Sehingga mau dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan, otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mengawali mengajarkannya. Baik. Terus bagaimana dengan mukmin yang mereka tidak punya amalan sebagaimana amal nabinya? Bagaimana dia bisa mendapatkan ajrun ghairu mamnun? Ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Al-Qurtubi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan, bagi orang yang dia punya kebiasaan baik ketika masih muda. Boleh saya pinjam ini? Boleh, Ustaz. Baik, biar saya bisa bacakan catatannya ya. Iya. Nah, berkaitan dengan ada orang yang dia punya kebiasaan baik di usia senja. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan. Idza kana al-'abdu fi shababihi katsiras salah, katsiras siyam was sadaqah, thumma dha'afa 'amma kana ya'malu fi shababihi. Apabila ada seorang hamba di usia mudanya, di usia muda dalam arti ketika dia masih kuat fisiknya, dia rajin salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Thumma dha'afa 'amma kana ya'malu fi shababihi, hingga pada kondisi tertentu dia tidak lagi sanggup untuk melakukan sebagaimana kebiasaannya ketika masa mudanya. Ini dengkul ada saatnya, ini lutut Pak ya, nggak bisa ditekuk. Ini badan ada saatnya nggak bisa naik ke lantai 2 ketika mau sholat jamaah di Masjid As-Sunnah. Ini fisik mungkin nggak bisa lagi diajak untuk pulang pergi ke masjid 5 waktu dalam sehari. Ini badan barangkali nggak bisa lagi diajak untuk kajian rutin yang diselenggarakan di sekitar kita. Kata Ibnu Abbas, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Maka Allah Ta'ala akan tetap memberikan pahala kepada yang bersangkutan sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan di masa mudanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah yang dimaksud ajrun ghairu mamnun,
pahala yang nggak pernah putus, sehingga jenengan leren ibadah, jenengan berhenti, bapak ibu berhenti ibadah, tapi pahalanya terus mengalir sesuai dengan kebiasaan sebelum dia mengalami kondisi uzur ini. Karena fisik ketika ditunggu makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Yang namanya fisik, Pak, semakin ditunggu makin lemah atau makin kuat? Dia grafiknya mengalami penurunan. Sampai pada posisi tertentu berhentilah fisik ini, nggak bisa lagi diajak ke masjid, nggak bisa lagi diajak kajian, nggak bisa lagi diajak amal saleh. Di waktu itu mungkin semangatnya nggak putus. Orang tua ini di atas ranjang, tapi semangatnya melebihi yang muda, maju ke depan, namun jasadnya nggak sanggup untuk diajak. Pahalanya terus mengalir. Itulah ajrun ghairu mamnun. Maka kalau ada dokter yang ngasih nasihat kayak gini, mumpung masih muda mas, rajinlah olahraga, karena olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, katanya begitu ya. Amal soleh adalah tabungan pahala di hari tua. Rutinitas yang Anda jalankan nanti sampai posisi tertentu tidak bisa dilakukan karena uzur usia, uzur fisik, pahala nggak putus sebab niatnya masih ada, namun fisiknya tidak bisa dipaksakan untuk melakukannya. Maka mumpung masih kuat, yang usia 70 ada usia 70. Usia 70. Usia 70. 70. Ya? Berapa? 78. Masya Allah. Masya Allah. Yang 78 setengah ada. Masih sanggup naik ke lantai 2 untuk ikut kajian. Bisa jadi dalam kondisi tertentu fisik sudah nggak bisa lagi diajak untuk itu. Tapi Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan kebiasaan amal soleh seorang muslim. Allah tetap memberikan aliran pahala baginya sesuai dengan ketaatannya. Pengen dapat kayak gini, Pak? Itulah janji Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal saleh, dia dapat pahala yang terus mengalir. Maka pasang niat yang baik setiap hari. Di hari ini Anda punya niat apa untuk kebaikan? Di hari besok punya niat apa untuk kebaikan? Setiap hari kita recharge niat ini agar pahala itu terus mengalir. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, itu dia poin yang pertama Ustaz ya, tentang selalu menjaga niat yang baik. Niat menjadi salah satu bagian yang paling utama dalam pembahasan di 17 poin ini. Dan tentu saja semoga Allah menjaga selalu niat-niat kita supaya kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan tentunya ya. Baik Ustaz, tentunya sebagai seorang muslim juga kita menginginkan untuk bisa menjadi bermanfaat buat orang lain Ustaz. Kira-kira kiat-kiat seperti apa Ustaz atau pembahasan yang ingin disampaikan di poin yang ke-6 ini? Yang ke-6. Jangan lewatkan sehari tanpa memberikan manfaat buat umat sebagaimana tadi request dari jamaah Ustaz. Tafadhol. Baik. Berikutnya, integritas seorang muslim, jadikan ini sebagai prinsip. Jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi seorang muslim. Oke. Anda diciptakan punya tujuan. Tujuan terbesarnya kepada Rabb-Nya apa? Beribadah. Sebagaimana yang Allah firmankan, gimana kalimatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga inilah tujuan yang paling mendasar kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia menghamba kepada penciptanya. Selanjutnya, lebih dari itu, tingkatan manusia untuk bisa menggapai cintanya Allah beragam, dan penentunya ada pada sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Baik, cita-cita ini sebenarnya telah dipasang oleh seluruh orang tua kita pada waktu Anda dilahirkan.
Sehingga saat orang tua mengakikoi bapak ibu semuanya, tertulis di situ, alhamdulillah telah lahir putra saya yang ketiga dari istri yang kesekian. Pertama Ustaz. Pertama. Yang pertama ya. Kami beri nama ini, lalu disebutkan apa di bawahnya? Semoga menjadi Doa. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, agama, masyarakat dan dunia. Masya Allah. Itu bayi kalau ngerti isinya protes sama bapaknya. Coba, Masya Allah, harapan orang tua luar biasa. Siapapun anak yang didoakan dalam akikah, bapaknya pingin agar anak ini jadi manusia serbaguna. Makanya sampai berguna bagi nusa, bangsa, agama, masyarakat dan mertua. mertua. Jadinya ini kalau bapaknya sendiri bisa nggak? Belum tentu. Yang nulis kayak gitu nggak bisa. Tapi dia punya harapan besar bagi anaknya. Sehingga sebenarnya kita ini oleh orang tua sedang diharapkan agar bisa menjadi manusia yang sangat bermanfaat. Dan itulah tingkatan prestasi manusia. Nah, bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat bagi umat? Apakah kita harus jadi dai semuanya? Jadi ustadz semuanya? Ataukah kita harus paham jadi ulama semuanya? Tentu tidak mungkin, karena Allah memberikan potensi bagi hamba beragam. Ada yang dia punya keunggulan A, ada yang punya keunggulan B dan seterusnya. Karena itu Nabi SAW memberikan penjelasan tentang gambaran potensi manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adinidz dzahabi wal fiddah." Manusia itu seperti barang tambang, sebagaimana layaknya barang tambang emas atau barang tambang perak. Nabi SAW ngasih gambaran kita seperti barang tambang, karena nilai manusia itu berwarna-warni tergantung dari manfaatnya. Barang tambang semakin bermanfaat makin mahal, tapi ketika manfaatnya lebih rendah dibandingkan yang atasnya, dia makin murah. Makanya kemudian pemerintah membuat penggolongan ya, ada barang tambang golongan A, golongan B, golongan C dan seterusnya. Manusia juga demikian. Sehingga ada manusia yang nilainya mahal. Kenapa? Orang ini dimanapun dia berada dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa menyebarkan manfaat bagi masyarakat. Inilah orang yang berkah dan dia bisa menyebarkan kebaikan bagi umat. Contoh seperti ini adalah para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Isa sebagai hamba yang diberkahi. Ketika beliau berada dalam gendongan ibunya, beliau berbicara dan salah satu kalimat yang beliau sampaikan, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Kenapa beliau disebut sebagai orang yang diberkahi dimanapun beliau berada? Karena beliau mengajarkan kebaikan bagi umat dengan wahyu yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, sehingga beliau memberi manfaat bagi masyarakat. Nabi SAW ngasih gambaran ada juga barang tambang yang derajatnya di bawahnya, sehingga dia tidak sebagaimana orang pertama, tapi dia masih punya manfaat sesuai dengan kelasnya. Intinya masing-masing barang tambang ini saling melengkapi. Ada yang nilainya mahal dan ada yang nilainya murah, tapi semuanya saling melengkapi. Anda bisa lihat satu bangunan ini. Dalam bangunan ini ada berapa jenis barang tambang? Ada berapa jenis? Enggak ngitung Pak Ustadz. Pokoknya yang jelas banyak. Dari sekian jenis barang tambang ini ada yang nilainya mahal, ada yang murah, tapi saling melengkapi. Sehingga nggak mungkin ada orang, Pak saya mau bangun rumah pakai yang paling mahal saja. Apa mungkin kamu mau bangun rumah dengan batu bata emas, nguruk tanahnya pakai tanah uruk emas? Nggak mungkin ya. Dia butuh
batu bata, dia butuh kerikil, dia butuh pasir, dia butuh tanah uruk, meskipun harganya beda. Baik, seperti itulah kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Yang terbaik di antara mereka di dalam Islam adalah yang terbaik di masa jahiliyah. Artinya, orang ketika masuk Islam, potensi kebaikannya di masa jahiliyah itu di bawah. Sehingga dulu di masa jahiliyah dermawan, masuk Islam tetap dermawan. Ketika di masa jahiliyah dia pemberani, masuk Islam tetap pemberani. Di masa jahiliyah dia pinter, masuk Islam tambah pinter. Sehingga ketika orang itu masuk Islam, dia membawa akhlak yang baik yang pernah dia miliki di masa jahiliyah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ngasih gambaran bahwa orang yang mendekat kepada Islam, dia semakin dekat dengan Al-Qur'an maupun hadis, akhlak baiknya tidak akan hilang, akhlak buruknya akan menghilang. Ada sebagian orang yang punya kekhawatiran ya. Fenomena ini sempat terjadi ketika isu terorisme sedang digencarkan oleh sebagian kalangan. Sampai ada sebagian orang tua itu yang khawatir kepada anaknya. Nanti kamu kalau kuliah di UGM, kuliah di ITB, kuliah di ITS, atau kuliah di UI, hati-hati jangan sembarangan dalam milih forum kajian. Jangan-jangan nanti kamu pulang jadi teroris. Orang tuanya itu takut, ini anak kalau kemudian ngikuti forum-forum kajian kayak gitu, nanti pulang-pulang jadi orang yang bersikap keras kepada orang tuanya, nggak berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya. Al-Quran membantah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Surat apa? Santri, surat apa? Ya? Surat Ar-Ra'd. Silakan dibuka surat Ar-Ra'd. Anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka aneka lembah itu terisi dengan air. Fahtamalas sailu zabadan rabiya, maka aliran air tadi mengangkat kotoran-kotoran ke permukaan. Kemudian di lanjutan ayat Allah membuat dua permisalan, yang pertama tentang air, yang kedua tentang bagaimana pembersihan emas. Wa mimma yuqiduna finnar wa mimma yuqiduna alaihi finnari zabadum mithlu. Demikian pula ketika orang mau membersihkan emas dari kotorannya, di situ juga ada zabat, ada kotoran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun kotoran, dia pergi tanpa ada orang yang memungutnya, dia pergi begitu saja. Sementara yang bermanfaat bagi manusia tetap berada di dalam, tidak pindah. Baik, gambarannya kayak gini. Ilmu itu ibarat hujan, dan hati manusia seperti tanah. Maka Allah membuat permisalan, ketika hujan itu turun, ditampung oleh semua bagian tanah yang cekung. Ada danau, ada sungai, ada selokan, dan ada apa misalnya cekungan kecil. Sudah? Maka gambaran kita ketika menerima ilmu seperti itu. Ada orang yang hatinya cekungannya sangat kecil, sehingga ketika hujan turun banyak luber kemana-mana. Ini seperti orang yang baru belajar Islam, baru belajar agama, begitu baru belajar bahasa Arab, kenal huruf jar, pusing Pak Ustadz, mutung. Hatinya sempit sehingga tidak bisa banyak menampung ilmu. Dan banyak seperti ini kondisi jamaah. Sehingga disuruh menghafal Quran tidak mau, menghafal hadis keberatan, menghafal apa keberatan. Ini orang yang hatinya sempit. Hujan turun deras tapi cekungannya sempit.
Jadinya banyak ilmu yang hilang. Dia belajar mungkin tahunan, tapi banyak yang tidak mengendap karena hatinya sempit. Ada orang yang hatinya luas, seluas danau, sehingga ilmu yang demikian banyak dia bisa nampung. Sampai kita heran dengan orang yang Masya Allah karyanya puluhan jilid. Dari satu orang terbit karya puluhan jilid. Imam Syafi'i, para ulama-ulama setelahnya, Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis, Imam Bukhari yang menghafal ratusan ribu hadis, demikian pula para ulama generasi setelahnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, An-Nawawi dan yang lainnya. Mereka ibarat manusia yang hatinya seperti danau. Begitu hujan turun, mereka bisa nampung dalam jumlah yang banyak. Kita seluas apa hatinya, Pak? Seluas apa? Hah? Kalau hanya seperti cekungan kecil, begitu hujan hanya bisa meninggalkan becek. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngasih gambaran. Ketika danau-danau dan selokan ini terisi dengan air, maka kotoran kemana? Naik ke permukaan. Maka itulah gambaran orang yang belajar Islam. Saat dia belajar agama, kotoran hati naik ke permukaan. Semakin banyak ilmu yang dia terima, semakin banyak kotoran yang naik ke permukaan, lalu hanyut bersama aliran. Fa amma zabadu fayadhabu jufa. Adapun kotoran tadi hilang. Wa amma ma yanfa'un nas, tapi ikan enggak hilang. Sehingga ketika Anda lihat sungai di musim kering, yang terlihat di permukaan apa? Sungai di musim kering yang terlihat di permukaan apa? Ranting, plastik, daun, dan aneka sampah. Selokan di musim kering yang terlihat apa? Sampah, Ustaz. Sampah. Tapi ketika hujan itu datang, sampah itu hanyut dan ikan tidak hilang dari sungai itu. Maka orang yang belajar Islam juga demikian. Ketika orang belajar Islam, akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya bertahan. Makanya nggak ada ceritanya mendekat kepada ilmu agama dikhawatirkan jadi terorisme. Itu teorinya siapa? Dikhawatirkan jadi teroris, jadi radikal. Teorinya siapa? Nggak ada, Pak. Semakin dekat dengan agama, maka yang biasanya berbakti kepada orang tua semakin berbakti. Yang dermawan makin dermawan. Yang baik hati makin baik hati. Dengan modal seperti ini, orang bisa menularkan kebaikan itu bagi orang lain. Dan inilah kunci prestasi seorang hamba. Oleh karena itu jamaah, bedakan antara potensi dengan manfaat. Ada orang yang punya potensi, tapi potensi itu hanya untuk kepentingan pribadi. Contoh, ada nggak orang yang kaya tapi dia pelit? Banyak. Sehingga dia kaya hanya untuk kepentingan pribadi. Dia jalan-jalan kemana, habis uangnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak punya perasaan memikirkan nasib orang lain dan seterusnya. Ini orang punya potensi kekayaan, tapi sifatnya hanya untuk pribadi. Ada nggak orang yang punya potensi kepandaian? Jadi misalnya kuliah di jurusan yang favorit, atau dia orang yang pinter ilmu eksak tapi hanya untuk kepentingan pribadi, maka ini orang punya potensi namun sifatnya hanya apa? Untuk kepentingan pribadi. Ini bukan orang yang berprestasi. Oleh karena itu potensi kita tidak diukur dari, atau prestasi kita tidak diukur dari potensi, tapi diukur dari manfaat. Sehingga kalau yang pinter, dia gunakan pinternya untuk memberi manfaat bagi umat. Yang kaya, dia gunakan kekayaannya untuk memberikan manfaat bagi umat. Yang punya jabatan, dia gunakan jabatannya untuk memberikan manfaat bagi umat. Itulah manusia berprestasi yang sebenarnya. Gak kurang, Pak, orang Indonesia, Muslim Indonesia yang kaya, banyak. Muslim Indonesia yang pejabat ada banyak. Tapi ketika posisi mereka hanya
bisa untuk kepentingan pribadinya, tidak memberi manfaat bagi orang lain, dia punya potensi tapi dia tidak memberi manfaat, ini bukan orang berprestasi. Paham ya? Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin jadi orang yang berprestasi dalam kacamata Islam, selalu memperjuangkan apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, manfaat apa yang saya bisa berikan kepada orang lain, dan itu bisa kita latih. Setiap hari saya harus ngasih manfaat sesuai dengan potensi yang kita punya. Kalau Bapak Ibu punya potensi sedekah, potensi harta, sedekah tiap hari. Punya potensi yang lain, lakukan itu tiap hari. Dari situlah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih berprestasi karena memberi manfaat bagi umat. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah, menjadi bermanfaat buat umat menjadi poin yang tidak kalah penting yang dibahas, ya, tidak kalah penting dari poin sebelumnya itu niat, ya. Dan tentu saja menuntut ilmu adalah bagian dari upaya kita untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain tentunya, ya. Baik, poin yang selanjutnya adalah, ya, terkadang kita, Ustaz, ya, sebagai seorang manusia gitu ya, kita mendapati orang-orang di sekitar kita yang begitu kepo dengan urusan orang lain, Ustaz. Nah, ini menjadi suatu permasalahan tersendiri ketika memang keponya itu terlalu berlebihan, Ustaz, ya. Nah, ingin mengetahui urusan orang lain itu bagaimana dalam pandangan syariat, Ustaz? Seperti yang terdapat di poin 8 tadi, Ustaz. Baik, sekarang kita beralih ke poin 8. Anda sudah ngantuk? Masih Belum? panjang waktu kita. Masih kepanasan? Masih kepanasan. Sudah mulai adem ya? Yeah. Nah, sabar. Baik. Sekarang kita membahas tentang poin yang ke-8. Iya. Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Hidup akan terasa nyaman ketika kita fokus dengan apa yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan kita di akhirat. Dan terkadang kita akan ketambahan beban kalau kita turut memikirkan urusan orang lain padahal kita tidak punya kepentingan dengan itu. Cuman kadang yang namanya hati, dia punya penyakit seneng kepo dengan urusan orang lain. Contohnya gimana, Pak? Itu kalau ada berita viral tentang ustadz tertentu, Masya Allah, sampai diteliti detail gitu ya. Kadang kita juga merasa heran, kenapa bagi para jamaah ustadz itu termasuk korban yang dicari rahasianya. Pengen tahu ya, jumlah istrinya berapa, jumlah anaknya berapa, siapa nama anak-anaknya, apa manfaatnya. Dan kadang apalagi kalau sudah punya masalah, ini punya masalah dengan keluarganya, diangkat ke permukaan. Ustaz Abdullah Zain itu kan pernah bilang ya, pernah menyampaikan dalam keterangan beliau tentang masalah ketenaran. Apa sih dampak buruk ketika orang itu jadi terkenal? Privasinya terganggu. Sehingga orang kadang kepo terhadap orang terkenal ini sampai bagian privasinya itu dikejar. Dan ternyata korbannya jamaah yang sudah ngaji adalah gurunya mereka. Allahu Akbar. Nabi SAW ngasih peringatan. Min husni islamil mar'i. Coba santri diulangi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari tanda kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya. Sehingga kalau bagian itu bukan kepentingan kamu nggak usah ngurusi. Sibukkan diri Anda dengan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Dan jangan terlalu sibuk dengan sesuatu yang Anda tidak punya kepentingan dengannya. Alhamdulillah ya, kita bisa lihat fenomena yang mungkin sekitar awal tahun 2000-an itu banyak terjadi, belakangan sudah mulai bosan dan ditinggalkan. Sehingga dulu sekitar tahun 2001, 2002 ke atas itu, yang namanya fenomena tahdzir menjalar di mana-mana. Dan fenomena ini efeknya adalah karena berita yang tersebar tanpa kontrol, sehingga punya berita parsial apa,
laporkan ke ustadz, ustadz saya tadi melihat ustadz ini kayak gini, laporkan. Berita parsial apa, laporkan lagi ke sana. Akhirnya saling melaporkan. Yang ini lapor kanan, yang ini lapor kiri. Siapa yang melaporkan? Jamaah, Muridnya. muridnya. Di permukaan hubungannya baik-baik saja, dipanas-panasi oleh murid-muridnya bawahannya. Sehingga ada orang yang terkadang dia jadi tegang, sebabnya apa? Muridnya yang tidak bisa jaga perasaan gurunya. Dikit-dikit saling melaporkan, ustadz ini kayak gini, ustadz ini kayak gini. Biar dia merasa punya pembelaan, dilaporkan ke ustadz yang lain. La haula wala quwata illa billah. Inilah orang yang masyaim binamim. Dia berjalan di muka bumi untuk menyebarkan namimah. Dan Nabi SAW mendoakan keburukan bagi an-namam, bagi orang yang suka menyebarkan namimah. Apa sih namimah itu, Pak? Naqlul khabar min ajlil ifsad, memindahkan informasi dengan tujuan merusak hubungan. Dan itu berangkat dari kepo-kepo tadi. Sehingga kadang ada orang yang ketika ada pembahasan tertentu, ada tambahan informasi yang negatif, akhirnya membuat orang jadi tegang. Baik, contoh sederhana. Saya dengan si A punya hubungan baik, nggak ada masalah. Sehingga ketika ketemu si A, akrab, nyantai, nyaman ketika ngobrol dan seterusnya. Hingga suatu ketika si B lapor, Pak, tak kasih tahu ya, kemarin saya kepergok si A, dia sedang megang rokok. Dengan satu kalimat itu saya mendengar si A kepergok megang rokok. Suatu ketika saya ketemu si A, perasaannya berubah nggak? Bukan saya yang memergoki si A, tapi saya dapat informasi dari si B kalau si A ketahuan memegang rokok. Akhirnya hubungan saya dengan si A jadi kurang nyaman. Ketika ketemu si A, perasaan ini berbunyi, orang ini pernah megang rokok, megang aja ya. Nah. Maka yang kayak gini bersumber dari ketika orang suka menyebarkan keburukan orang lain tanpa misalnya dia tahu latar belakangnya dan seterusnya. Apa manfaatnya? Karena itu bedakan jamaah. Pembahasan ini tidak berkaitan dengan masalah ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar itu disyariatkan dalam Islam, tapi caranya tidak seperti ini. Ingkarul mungkar itu tidak ada unsur tajassus, tidak ada unsur memata-matai. Suatu ketika Ibnu Mas'ud dilapori oleh muridnya, fulan tercium bau khamr di rumahnya. Tercium bau khamr di rumahnya. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Kita tidak diperintahkan untuk tajassus, kita tidak diperintahkan untuk memata-matai. Sehingga kalau dia berbuat maksiat ketika sendirian, tidak dilihat oleh orang lain, kita tidak punya wewenang untuk tajassus, untuk mata-mata, kemudian cari tahu sampai masuk ke dalam rumah. Tidak boleh, karena rumah itu wilayah dia dan orang lain tidak punya hak untuk masukinya. Tapi kalau memergoki orang lain sedang berbuat maksiat dan Anda lihat, maka Nabi SAW ngasih izin, ingatkan orang ini, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubah kemungkaran itu dengan hatinya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Baik. Sehingga kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat di depan Anda, ingatkan dia, kamu kayak gini tidak boleh. Orang itu mungkin beralasan, ini urusan pribadi saya, ngapain kamu ngurusi? Iya, kamu punya urusan pribadi, tapi maksiat kamu urusan saya. Karena semua maksiat kita punya urusan. Sebab kalau maksiat semuanya dibiarkan, dampak buruknya apa? Yushiku ayya ummahumullah bi'adzabihi.
hampir saja Allah Ta'ala akan menyamaratakan mereka untuk mendapatkan azab. Sehingga orang ketika melihat kemungkaran, dia disyariatkan untuk mengingatkan agar tidak terjadi azab yang diturunkan oleh Allah. Dipahami di sini? Tayyib. Karena itu ingkarul mungkar, semua manusia punya kepentingan. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, Anda tidak punya kepentingan. Sampai contoh yang paling sederhana saja yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan tindakan yang kita tidak punya kepentingan. Misalnya Pak ya, Bapak Ibu sedang jalan lalu melewati rumah tetangga. Nah, rumah tetangga itu dicat, warnanya warna merah. Anda komentar, ini kok rumahnya dicat warna merah ya, harusnya kan warna biru. Misalnya ya, harusnya jangan warna merah, ngejreng itu, harusnya warna kuning. Ini rumah siapa? Apa kepentingan kamu dengan rumah itu? Kenapa kau kasih komentar catnya? Sampai titik seperti itu, sampai titik bagian itu diperhatikan. Makanya tidak berbicara kecuali yang kita punya kepentingan, bagian dari tanda kesempurnaan Islam seorang hamba. Abu Dujanah ketika beliau sedang sakit, beliau radhiyallahu anhu dikunjungi oleh seseorang dalam posisi kepalanya itu bergerak-gerak, kepalanya bergoyang-goyang. Wallahu alam, mungkin karena namanya orang sakit kan kadang melakukan gerakan refleks, badannya bergerak tanpa sadar. Lalu beliau ditanya, kenapa kok kepala Anda bergerak-gerak? Kemudian Abu Dujanah tidak menjelaskan sebabnya. Tapi beliau mengatakan, "Autsaku fi nafsi syai'an." Ada dua hal yang selalu saya jadikan sebagai prinsip. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah alla aqula ma la ya'nini. Aku tidak akan berbicara sesuatu yang aku tidak punya kepentingan dengannya. Tidak tahu ini sebabnya apa. Sehingga kalau kita mau menjelaskan sesuatu dan kita tidak punya ilmunya, kita diam, lebih baik ngasih nasihat kepada yang bersangkutan. Subhanallah, sampai sahabat ini menyampaikan, saya nggak tahu apa alasannya, dan saya punya prinsip, saya tidak akan bicara sesuatu yang saya tidak punya kepentingan dengannya. Mereka ketika berbicara selalu dipikir, ini ada konsekuensi dampak baik buruknya atau tidak. Karena kalau kemudian di situ ada dampak buruknya, mereka akan tinggalkan. Barulah mereka berbicara ketika ada nilai pahalanya. Dan ini perlu belajar. Ini perlu belajar. Karena rata-rata orang itu senang dengan yang namanya berita yang kurang baik. Makanya bad news is Good news. good news. Berita buruk adalah berita. Dengar nggak kamu? Ada apa? Itu katanya ustadz tuh kayak gini. Langsung nanti gimana Pak? Nyebar satu demi satu ya. Jadinya kayak gitu. Ini tolong diperhatikan, karena banyak ikhwah yang sudah ngaji lama tapi mereka gagal memperhatikan akhlak seperti ini. Anda fokuskan dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah akan meninggalkan bagian-bagian yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Poinnya adalah kita diminta untuk meninggalkan sesuatu yang kita tidak punya kepentingan di dalamnya, dan kita bersegera untuk bisa melakukan berbagai hal yang bisa membawa kemanfaatan untuk diri kita pribadi dan juga orang lain ya. Jangan sampai kita menjadi bagian agen pemecah belah umat, bahkan menjadi seorang yang mengadu domba antar sesama. Kita berlepas diri dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mengadu domba ya. Baik, selanjutnya adalah poin yang tidak kalah penting dari pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Kita kan tidak tahu nih Ustaz, usia kita sampai dengan kapan gitu ya. Kita tidak tahu Allah akan cabut nyawa kita dalam kondisi seperti apa. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Ustaz kita memanfaatkan sisa-sisa waktu yang ada yang Allah berikan kita hidup di dunia ini, Ustaz? Berbuat baiklah di sisa usiamu. Ini pesan agar saya dan kita semuanya bisa menghadap Allah dalam kondisi sebagai hamba yang punya qalbun salim. Allah Ta'ala menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa
man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang salim. Baik, saya kasih ilustrasi jamaah. Ilustrasinya seperti ini. Pada waktu Bapak Ibu mau sholat, apa yang harus dilakukan? Bersuci. Sehingga sebelum kita menghadap Allah, kita bersihkan jasad kita dari najis. Pakaian kita bersihkan dari najis. Tempat sholat kita bersihkan dari najis. Karena kita mau menghadap pencipta. Pada waktu orang mau menghadap Allah di pusat kiblat, di Ka'bah Al-Musyarrafah, maka Islam mengajarkan persiapannya jauh, 450 kilo bagi mereka yang mengambil mikot dari Dzulhulaifah. Sehingga dari jarak 450 kilo dia sudah harus persiapan untuk berikhram. Dia tinggalkan larangan-larangan ikhram, dia tinggalkan aneka pelanggaran-pelanggaran yang enggak boleh dilakukan ketika ikhram, untuk menuju Allah di titik kiblat. Persiapannya lebih panjang. Jarak yang paling dekat dari mikot adalah 5 kilo. Sehingga mau menghadap Allah di titik mikot, di titik kiblat, dia harus persiapan jarak yang paling dekat 5 kilo, yaitu Tan'im. Sudah? Orang yang mati dia akan menghadap Allah. Dan kita semua akan pulang menuju Allah untuk menghadap Allah. Maka jadilah hamba yang ketika menghadap Allah dalam kondisi bersih batinnya. Itulah qalbun salim. Dia menghadap Allah dalam keadaan bersih batinnya. Dengan cara apa? Sucikan diri kita dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isi dengan kebaikan-kebaikan agar kita punya harapan yang besar di sisi Allah berupa pahala yang Allah janjikan. Karena itu jamaah, sebelum persiapan berpulang menuju Allah, dalam rangka persiapan untuk berpulang menuju Allah, sudah saatnya kita bersihkan diri kita. Sudah saatnya kita sucikan diri kita dengan banyak mohon ampun kepada Allah, dengan banyak bertobat kepada Allah. Karena setiap hamba yang meninggal hakikatnya dia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki." Wahai manusia, sesungguhnya kau betul-betul capek ila rabbik, melakukan perjalanan menuju Rabbmu. Famulaki, sampai akhirnya kau ketemu Allah, yaitu dengan datangnya kematian. Kita semuanya bergerak menuju Allah sampai akhirnya kita ketemu Allah dengan adanya kematian. Baik, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Saya bawakan cerita yang pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ketemu dengan seorang bapak-bapak usianya 60 tahun. Maka Fudail bertanya kepada orang ini, "Berapa usia bapak?" Beliau menjawab 60 tahun. Kemudian Fudail menyampaikan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi mau sampai. Berapa usianya? 40 tahun. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 40 tahun. Kurang berapa hari lagi? Wallahu a'lam. Tayyib. Yang usia 78. Insyaallah. Melakukan perjalanan menuju Allah selama 78 tahun. Kurang berapa tahun, Pak? Enggak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Ini
Usia berapa? Ya. Iya. Lupa. Ada berapa sih ini, Dek? 12 tahun. 12 Masya tahun. Allah. Berarti sudah melakukan perjalanan selama 12 tahun. 12 tahun, Masya Allah. Kurang berapa hari? Kok deg-degan gitu? Enggak tahu. Siapapun tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara tentang sisa usia, apa sih yang dimaksud dengan sisa usia? Sisa usia itu hakikatnya adalah apa yang saat ini sedang kita jalani. Maka siapapun yang saat ini sedang hidup, dia sedang menjalani apa? Sisa usia. Tidak memandang bulu berapapun usianya, 12 tahun, mungkin ada yang di bawahnya 10 tahun, 40 tahun, sampai 78 tahun, bahkan sampai yang 90 tahun. Apa yang saat ini sedang mereka jalani, itulah sisa usia. Kemudian Fudail menyampaikan kepada orang ini, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Kau melakukan perjalanan selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Maka orang ini langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bertanya, arafta ma makna? Tahukah kamu apa makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillah, kita ini milik Allah. Maka karena kita milik Allah, kita hanya beribadah kepadanya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Fa inna mauqufuna indahu, maka kita akan berdiri di hadapannya. Wa inna mas'ulun, dan kita akan ditanya oleh Allah. Fal yu'id lil mas'alati jawaban, oleh karena itu siapkan jawaban pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini makin gemeteran. Lalu dia tanya kepada Fudail, famal hila, terus gimana caranya agar saya bisa selamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Fudail menyampaikan sebuah pesan layak untuk ditulis dengan menggunakan air mata. Apa yang disampaikan oleh Fudail? Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Hafal insyaallah? Yang hafal angkat tangan. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Yang hafal dapat hadiah. Fudail bin Iyad memberikan pesan, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Baik, Mayyu'id, ada yang bisa ngulang? Nah, santri, ada yang bisa ngulangi? Sekarang saya terjemahkan. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka akan diampuni kesalahanmu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kau masih bertindak jahat di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan disiksa, dihukum oleh Allah dengan kesalahanmu di masa silam dan di masa mendatang. Fa innal a'mal bil khawatim, karena yang namanya penentu amal itu ada di mana? Ujungnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal itu ditentukan oleh apa? Ujungnya. Sehingga ketika seorang hamba ujungnya baik, maka seluruh bagian amal depannya dianggap baik. Dan ketika ujungnya jelek, maka seluruhnya dianggap jelek. Perjuangan kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa makna al-yakin? Al-maut. Makna al-yakin adalah kematian.
Sehingga perjuangan kita untuk menjadi orang baik adalah sampai titik finish, yaitu mati. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai titik finish dalam kondisi baik? Itu sisa usia, perjuangkan untuk selalu jadi baik. Anda tidak perlu tenggelam dengan masa silam. Terus gimana Pak, dosa saya di masa silam gimana? Kesalahan saya di masa silam gimana? Dulu masa silam saya kelam. Kalau bicara masa silam, mungkin masa silamnya sahabat bisa jadi lebih gelap dibandingkan masa silam kita. Di antara sahabat ada yang mungkin nyembah berhala. Di antara mereka ada yang pernah membunuh sahabat yang lain, seperti Al-Wasi yang membunuh siapa? Hamzah, paman Nabi SAW. Di antara mereka ada yang membenci Rasulullah SAW sebelum dapat hidayah. Di antara mereka ada yang pernah minum khamr, ada yang bahkan pernah berzina, dan aneka kegelapan yang lainnya. Tapi begitu mereka masuk Islam, mereka jadi pahlawan-pahlawan dalam Islam. Kita punya masa silam, dan Islam tidak mengajak kita untuk tenggelam dengan masa silam. Yang lebih penting adalah menatap masa depan dan bagaimana kita bisa menjadi orang baik sampai di ujung finish, yaitu kematian. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz Aminur Bait ya, hafizahullah taala, telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali dan semoga bisa menjadi pencerahan ya buat kita semua, terutama dengan 4 poin yang tadi dibahas dari 17 poin yang ada di dalam buku yang tadi Ustaz sampaikan ya, dan memanfaatkan sisa usia menjadi poin yang terakhir yang semoga bisa meresap dalam diri kita dan menjadikan kita istiqomah senantiasa berada di dalam kebaikan sampai kapan? Sampai dengan Allah wafatkan kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba kita saatnya masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi interaktif. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa langsung berdiri dan silakan sampaikan pertanyaannya. Ya, langsung aja silakan. Mas, siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Apakah amalan yang sudah kita niatkan akan tetapi kita lupa mengerjakannya? Apakah pahalanya sama dengan apabila kita mengerjakannya? Dan mengapa dalam Islam niat dianggap sebagai faktor utama dalam menunaikan suatu amal? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Kelas berapa? Kelas 12. Insyaallah. Berarti udah mau nikah ya? Tayyib. Apakah ketika kita punya niat sesuatu lalu kita lupa mengamalkannya, kita akan dicatat dapat pahala? Kadang niat itu berubah. Kadang niat itu berubah. Sehingga ketika niat itu berubah, maka yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan pahala. Sehingga ketika niat berubah, akhirnya dia gagal melaksanakan amal itu, maka yang bersangkutan gak dapat pahala. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyebutkan, man ata firashahu thumma nawa ayyakuma minal lail. Barang siapa yang dia ketika mau tidur punya niat untuk tahajud, faqalabathu aina, lalu dia terkalahkan oleh matanya, akhirnya nggak bisa bangun, nggak bisa melek, kutibat lahu ala manawa, maka dia dapat pahala, dicatat untuknya sebagaimana apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaih. Lalu kata Nabi SAW, tidur yang dia lakukan itu menjadi sedekah baginya. Tapi dalam prakteknya banyak orang yang kadang berubah niat. Orang kalau punya niat mau tahajud, apa yang dia lakukan? Dia akan persiapan.
dia pasang alarm, ya. Dia pasang apa lagi? Wecker dan seterusnya. Dia persiapan. Dia pasang itu alarm, bahkan jadi daily alarm. Alarm harian. Jam 3 nyala. Udah? Begitu alarm nyala jam 3, lalu dia bangun. Pertama kali yang dilakukan apa? Apa pertama kali yang dilakukan? Matikan alarm. Setelah itu ngapain? Tidur lagi. Bisa kompak ya jawabannya. Bisa kompak gitu. Karena pengalaman kita bersama. Pengalaman kita bersama. Masya Allah, Masya Allah. Pada waktu dia melakukan seperti ini, dia berubah niat. Sehingga pada waktu dia bangun karena alarm nyala, lalu dia matikan, dia tidur lagi, niatnya berubah. Sampai akhirnya kebablasan, gak dapat tahajud. Dia gak dapat sebagaimana yang tadi dijanjikan di depan. Karena niatnya sudah berubah. Baik. Tapi kalau niat itu tidak berubah, mungkin karena lupa atau karena uzur, apakah tetap dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Lalu kenapa penentunya ada di niat? Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal itu dinilai sah dan tidak, ada dan tidak tergantung dari niat. Sehingga niat ini seperti ruhnya amal. Dialah yang mengawali pertama orang itu mau berbuat taat ataukah berbuat jahat. Maka kondisikan niat dengan maksimal. Belajar untuk memiliki niat yang baik butuh waktu panjang, sampai dikatakan oleh sebagian ulama, inni jahatu nafsi mujahadatan, aku bersungguh-sungguh untuk memaksa diriku yang lebih serius ketika aku memaksa diriku untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Atau kalimat yang semisal, tidak pernah aku berjuang lebih serius melebihi seriusnya aku ketika berjuang untuk belajar ikhlas. Maka ini butuh waktu panjang. Jika ulama saja seperti ini keadaannya, apalagi kita yang imannya jauh di bawah mereka. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah. Ini sekaligus membantah tadi ya, tentang bagaimana ketika tadi kejadian misalnya udah niat di awal waktu ya mau bangun malam, kemudian dia membunyikan alarmnya gitu ya, sudah men-set di jam 3 misalnya, kemudian dia matikan alarm itu dan dia nyeletuk, udah niat ini gitu ya. Jadi nggak jadi sholat qiyamul lail. Yang penting udah niat ya. Cuma niatnya berubah terus aja. Itu yang jadi permasalahan, jadi niatnya berubah gitu Ustaz ya. Nah, karena niatnya berubah dia nggak dapat. Oke, baik. Terima kasih ya tadi yang sudah turut berinteraktif. Silakan buat yang lain. Santri udah ya, silakan Pak. Ya, Bapak yang baju yang ya, mana? Yang ini nih, yang pakai sama sebutin ini ya merek ya. Sorry. Silakan Pak, berdiri aja Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Tarmuji. Iya, Tarmuji. Dari mana Pak? Baik, silakan pertanyaannya Bapak Tarmuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, terkait dengan haji ya, sekarang kan kita tahu bahwa antrian haji itu karena lama, jadi saya berpikir gitu, ya sudah, ini saya milih umrah dulu. Tapi ketika umrah saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa haji lebih cepat. Nah, sekarang kalau saya punya uang, sekarang lagi nabung, saya punya istri, saya punya orang tua juga punya kakak, mana yang saya dulukan untuk umrah? Baik, silakan Ustaz. Baik, saya ulang pertanyaannya ya, karena pemirsa di ANB channel nggak dengar, mungkin yang belakang juga nggak dengar pertanyaan beliau. Karena haji itu lama, akhirnya orang sekarang milih untuk umroh dulu. Nah, saat umroh dia sekaligus berdoa kepada Allah agar nanti bisa berangkat haji lebih cepat. Selanjutnya pertanyaannya, jika kita punya istri, orang tua, dan kakak, siapa yang harus kita umrohkan duluan? Jawabannya tiga-tiganya. Duitnya nggak cukup Pak Ustadz, bisanya hanya salah satu. Kalau bisanya hanya salah satu, wallahu alam, pertama kita perlu melihat umroh itu bagian dari nafkah atau tidak. Dan pendapat yang benar, umroh bukan bagian dari nafkah.
Karena umrah bukan bagian dari nafkah, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk mengumrahkan istrinya. Sudah? Sehingga suami yang mengumrahkan istrinya itu murni hadiah. Hadiah dari seorang suami kepada istrinya untuk umrah. Nah, kalau sudah berbicara hadiah, pertanyaannya adalah siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hadiah? Apakah orang tua ataukah istri? Kalau pertanyaan siapa yang lebih berhak mendapatkan nafkah, jawabannya istri. Bahkan istri itu lebih didahulukan daripada orang tua dalam urusan nafkah. Tapi kalau pertanyaannya siapa yang lebih didahulukan dalam mendapatkan hadiah, orang tua ataukah istri? Jawabannya orang tua lebih didahulukan. Karena itu bagian dari bentuk kebaktian. Dipahami ya? Wallahu alam. Sedangkan kalau kakak itu orang lain. Kita tidak wajib memberikan nafkah dan juga tidak ada kewajiban ngasih hadiah kepada beliau. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya ya. Demikian tadi buat Bapak Tarmuzi ya. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Ya, kita mohon izin untuk maju ke depan saja ya yang ingin bertanya. Ya, siapa Bapak ini? Silakan Pak, bisa maju ke sini Pak. Mohon maaf. Dengan panitia mungkin mohon dibantu untuk menyampaikan mikrofonnya. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa Pak? Asal dari mana? Dengan Bapak Dipakai aja Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi dari Plumbon. Menanyakan tentang niat ya. Kalau kita niat kebaikan itu kan sudah niatnya dapat pahala. Tapi kalau niat kejahatan kan tidak ditulis dulu ya. Kalau saya dengar dari hadis tuh. Di dalam surah Al-Baqarah yang terakhir, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihillah. Jadi apapun yang engkau tampakkan ataupun yang engkau sembunyikan, yakni yang niat itu akan dihisab oleh Allah. Ini apakah semua itu akan dihisab, baik itu niat yang buruk ataupun yang baik ataupun amal-amal yang belum kita laksanakan, apakah semuanya akan dihisab atau hanya niat yang baik saja? Begitu. Baik. Ya. Terima kasih ya. Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan niat Ustaz tadi disampaikan. Tafadhol. Baik. Berkaitan dengan kerentek batin ya, atau lintasan batin atau keinginan hati. Jadi berkaitan dengan hukum keinginan hati, lintasan hati itu tidak satu macam, namun berkelas. Ada keinginan hati yang sudah jadi amal, ada keinginan hati yang belum jadi amal. Kata kuncinya di situ. Kalau sudah jadi amal maka dihitung. Kalau belum jadi amal maka belum dihitung. Di sini paham ya? Baik. Kapan jadi amal dan belum jadi amal? Salah satu di antara batasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam." Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang ada dalam hati umatku selama belum dia kerjakan dan selama belum dia ucapkan. Sehingga kerentak hati, lintasan batin bisa menjadi amal meskipun tidak berwujud perbuatan, tapi dihitung sebagai amal hati apabila ada upaya pelaksanaan, dan yang kedua sudah dia ucapkan. Baik. Oleh karena itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, yang kau sembunyikan dalam hatimu atau yang kau tampakkan dalam perbuatan lahiriah, semuanya akan dihisab oleh Allah. Ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat berat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu ayat ini turun, sahabat merasa, kami enggak sanggup ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataquluna kama qalat Banu Israil, apakah kalian mau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Banu Israil, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami durhaka? Qulu amanna sami'na wa ata'na, ucapkanlah sami'na wa ata'na, faghfir lana rabbana, dan ampunilah kami ya Allah atas kesalahan yang kami lakukan. Baik, dan ini berlaku bagi kerentak batin yang belum terwujud dalam ucapan maupun usaha amal. Oleh karena itu, kalau ada orang yang punya niat buruk lalu dia ucapkan, maka terhitung dosa meskipun belum berhasil dia wujudkan. Misal, ada orang punya rencana untuk maling, dia pengen ngambil barangnya si A, lalu dia cerita sama temennya, saya itu punya rencana, gimana ya caranya bisa ngambil mangga itu. Meskipun dia belum mewujudkan untuk mengambil mangga itu, sudah terhitung dosa belum? Sudah terhitung dosa belum? Sudah. Kenapa? Sudah dia ucapkan. Dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar, dunia itu hanya dimiliki oleh 4 jenis manusia. Lalu Nabi SAW menyebutkan kombinasi antara ilmu dan harta. Lalu beliau menyebutkan, rajulun razaqahullahu ilman wa mala, wa rajulun razaqahullahu ilman wa la mala. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Orang kedua diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Orang ketiga, wa rajulun razaqahu Allahu malan wala ilma. Ada orang diberi oleh Allah harta tapi enggak punya ilmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini fahuwa yahbitu malahu fi ma'siyatillah, dia habiskan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. La yattaqi fihi rabba wala yasilu bihi rahimah wala ya'lamu fi haqqi wala ya'lamu fillahi haqqah. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahum bi akhbathil manazil, ini orang yang paling jelek derajatnya, karena dia punya potensi tapi potensinya untuk kejahatan. Orang yang keempat, wa rajulun lam yarzuqhullahu malan wala ilma, ada orang yang enggak dikasih oleh Allah harta dan enggak dikasih ilmu. Wa huwa yaqul, lalu dia mengatakan, lau anna li malan mithla li fulan, andaikan saya punya harta seperti yang dimiliki oleh si A itu, la amiltu mithla ma amila fulan, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si A. Kalau saya punya duit Pak, saya mau ngundang konser dangdut di kampung ini Pak, padahal dia nggak punya duit, tapi dia ngomong kayak gitu, maka dia kena dosa. Karena ketika sudah diucapkan, jadinya apa? Itu sudah jadi niat bulatnya, meskipun belum diwujudkan. Makanya hati-hati ya. Kadang orang kalau emosi ngomongnya ngawur. Misal ya, ada santri misalnya disikapi nggak baik sama temennya, terus dia marah, dia emosi, terus dia bilang sama temennya, andaikan saya bukan anak pondok, tak bunuh dia. Masya Allah. Sampai apa? Mau membunuh temannya. Atau misalnya jengkel, kadang ada orang yang tiba-tiba keluar dari kantor apa gitu, terus dia marah, kalau bukan karena
kriminal, tak obrak-abrik kantor ini. Kapan itu? Saat dia sedang emosi, tercatat sebagai amal. Walaupun mungkin dia tidak akan mewujudkannya, tapi ketika orang punya keinginan tertentu sampai dia ucapkan, itu bisa berbahaya. Oleh karena itu dalam hal ini waspadalah dengan ucapan. Bisa jadi ada orang yang nggak sadar mengucapkan hal tertentu, ternyata itu jadi amal buruk baginya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Mungkin silakan satu lagi aja. Ustaz aja yang milih Ustaz. Siapa Ustaz di antara jamaah yang mau bertanya? Silakan. Cuma Yuk, satu? 1 2 3, 1. Satu. Ya. Mana lagi? 2, 3. Sebelah sini belum. Iya. Berarti yang sini atau yang sana? Sini atau sana? Sweet. Sana. Bismillah ya. Saya pilih berdasarkan usia. Usia berapa, Bro? 60. Lebih mendesak ya. Masya Allah. Usia 60 menuju Allah sudah di usia 60 ya. Hampir saja mau sampai. Lebih mendesak. Baik, ke depan, Pak. Silakan, Pak. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Abu Dipakai dulu Akil. Pak, silakan. Nah. Nama saya Abu Akil, Ustaz. Pertanyaannya tentang amalan waktu di masa muda, tentang sholat, sedekah, saum akan berpengaruh di masa tua ketika lemah ya, Ustaz. Nah, permasalahannya ketika masa muda itu sholat, saum tidak dengan ilmu, tidak dengan dalil. Apakah masuk dengan dalil yang Ustaz sampaikan tadi? Jadi niatnya itu bisa dimasukkan gitu dengan kebiasaan waktu muda itu. Baik, Masya Allah. Jika ada orang yang ketika masih muda rajin sholat, rajin puasa, tidak dengan ilmu, lalu sampai akhirnya dia tua nggak bisa melaksanakannya, apakah tetap dapat pahala? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan beramal dengan ilmu? Apakah harus hafal dalilnya atau bagaimana? Beramal dengan ilmu itu tidak harus hafal dalil, karena bukan syarat amal harus hafal. Tapi yang lebih penting adalah dia tahu dalil. Dan berbeda antara hafal dengan tahu. Bisa jadi ada orang tahu tapi dia nggak hafal, dan itulah kita. Sehingga misalnya bapak-bapak ditanya, Bapak apakah melakukan puasa sunnah Senin Kemis? Iya Mas, saya melakukannya. Dalilnya apa? Saya lupa, tapi saya udah pernah tahu. Sah nggak puasa Senin Kemisnya? Sah. Karena beliau sebenarnya sudah tahu. Misalnya Ustadz pernah menyampaikan itu, cuman kan mendengar sekali, 2 kali nggak langsung hafal. Saya yakin Nabi SAW pernah berpuasa atau beliau terbiasa puasa Senin Kemis. Maka kita puasa Senin Kemis. Cukup dengan tahu seperti itu, insya Allah dapat pahala. Contoh yang lain, salat qobliyah subuh. Apa dalilnya? Kayaknya ya kalimatnya, siapa yang salat qobliyah subuh maka nanti dapat bidadari. Kamu kok ngarang sendiri Pak? Hadisnya nggak kayak gitu. Tapi kan ada itu Pak Ustadz, salat qobliyah subuh. Iya, cuman dalilnya nggak kayak gitu. Nah, sebenarnya dia tahu dalilnya, tapi dia nggak hafal teksnya. Salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Teks ini kan kita nggak mungkin nggak hafal. Tapi orang tahu ini ada dalilnya. Cukup dengan itu, insya Allah amalnya sudah berdasarkan ilmu. Dan yang lebih baik lagi kalau dia tahu detailnya. Sampai pada gerakan-gerakan yang minor dia tahu, maka nilai pahalanya akan semakin besar. Oleh karena itu dalam hal ini wallahu a'lam, insyaallah secara umum masyarakat kita ketika beramal itu, terutama amal yang sesuai sunnah, dia paham, dia tahu dalil meskipun dia tidak hafal dalil. Contoh, sholat 5 waktu hampir semua muslim tahu kalau ini wajib, meskipun dia tidak paham, dia tidak hafal dalil. Puasa Ramadan semua muslim tahu itu wajib,
meskipun dia tidak hafal dalil. Suruh nyebutkan kutiba alaikumusiyam enggak tahu. Tapi saya tahu Mas, Ustadz kemarin tuh nyampaikan itu ada di Quran. Cuman saya lupa Quran cetakan apa kemarin yang dibaca oleh Ustadz. Apakah cetakan Madinah atau cetakan Toha Putra? Ya kan sama saja Pak, namanya mushaf Al-Quran ya. Tayyib. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita husnudzon kepada muslim seperti ini. Barangkali ada orang tua yang mungkin masa mudanya ketika dia beramal tapi belum ngaji, sebenarnya kebiasaan amal soleh yang dia lakukan itu berdasarkan ilmu atau tidak? Insya Allah berdasarkan ilmu, walaupun dia tidak hafal dalil. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya ya. Mungkin kita cukup dulu saja untuk tanya jawab. Mungkin saatnya kita bagi-bagi hadiah Ustaz. Mungkin Ustaz memberikan pertanyaan buat jamaah gitu nanti yang bisa Bagi-bagi jawab. hadiah. Ya, silakan Ustaz. Baik. Hadiah yang pertama untuk yang usia 78 tahun. 78 tahun, Masya Allah. Minta tolong disampaikan ya. Hadiah berikutnya yang anaknya paling banyak. Anaknya paling banyak. Berapa Bapak? 4 7. Ada yang 8? 7. 7? Ada yang lagi? 7,5? 7,5. Ada, baik. Yang anaknya 7 dapat hadiah langsung. 7. Anaknya Berapa? 7. 7. Panitia tapi ya. Panitia nggak ada Pak. Panitia nanti spesial. Iya. Nggak tahu Baik. apa tapi. Selanjutnya Iya. sebutkan apa makna. Bapak mau jawab? Mau jawab? 7. 7. Bukan panitia. Bukan. Gimana, Sabaqaka Ukasyah. Bapak didahului oleh Ukasyah. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bapak berhak untuk menjawab pertanyaan saya ya. Iya. Pertanyaannya, siapa nama Bapak? Siapa? Dwi Prianto. Dapat hadiah ya. Iya, Masya Allah. Silakan Pak Dwi. Bukan yang penting saya tanya toh. Iya. Nah, angkat tangan dulu. Angkat tangan. Nah, pertanyaannya, Iya. sebutkan dalil. Hah? Nggak jadi? Ini jadi Beda dengan yang tadi kan? sebutkan dalil. Sebutkan dalil Oke. bahwa niat lebih baik daripada amal. Innamal a'malu binniyat. Baik, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. dapat hadiah. Masyaallah. Yang penting jawab Ustaz ya. Silakan Pak. Baik, ya tadi ada santri yang angkat tangan. Nah, itu ungkapan niatul mu'min khairu min amali, dan itu bukan dalil, bukan hadis. Yang hadis yang mendukung ini apa? Tadi sudah pas. Kita ganti yang lain ya. Ganti yang lain ya. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan berikutnya. Nanya nama dulu nggak Ustaz? Hah? Ditanya dulu nggak yang mau jawab gitu? Oh siap, insyaallah nanti ya. Tadi kita sampaikan nasihat Fudail bin Iyad. Coba diulang. Ustaz Fudail bin Iyad. Siapa ya tadi? Angkat tangan duluan ya sana ya. Ya, peci silakan hitam. berdiri. Silakan. Berdiri silakan, Mas. Ya. Dengan siapa namanya? Namanya siapa? Ya, silakan jawabannya. Enggak sampai. Nasihat Fudail bin Iyad. Enggak apa langsung. Biar cepat. Ayo. Ya, silakan.
diampuni kesalahan yang lalu. Kemudian maka kau akan menyia-nyiakan. Salah atau benar ini? Hah? Oh, yang dicatat kayak gitu. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Yang Arabnya benar, terjemahannya salah. Terjemahannya. Masya Allah, Masya Allah. Karena kau tetap berbuat buruk di sisa usia, kau akan dihukum. Ya. Ukhitta, dihukum dengan sisa usia dan perbuatanmu di masa silam. Ustaz, ada lagi Ustaz? Masih lagi? Masih ada Ustaz. Nah, masih lagi ya. Hadiah berikutnya. Yang datang dari paling jauh aja. Paling jauh dari mana? Santri nggak boleh ya. Nanti santri luar Jawa. Brebes. Brebes. Hah? Cilacap. Cilacap. Pemalang. Malang. Hah? Klaten. Tinggalnya di mana? Plumbon. Tinggal di Plumbon. Dekat Ustaz. Jogja. Tinggal di Cirebon. Gunung ya. Baik. Brebes, Cilacap, Pemalang. Jauh mana? Cilacap. Cilacap paling jauh ya. Cilacap. Masya Allah. Cilacap. Masya Allah. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan ya 4 pesan yang tadi kita sampaikan. 4 poin tadi yang kita sampaikan. Ini panitia bukan? Panitia enggak boleh. 1. Jaga niat baik. 2. 3. Tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Urusan orang lain. Barakallahu fiikum. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Parfum ya. Siapa namamu di Mahat As-Sunnah? Hah? Ustadz Muhammad Toharo. Salah atau betul? Salah. Ustadz Muhsin. Muhsin man? Muhsin? Ustaz Muhsin. Muhsin doang. Betul? Betul. Hah? Salah. Betul. Betul, Ustadz Ustaz. Muhsin. Iya. Masya Allah. Santri dapat hadiah. Masa santri nggak kenal mudirnya sendiri? Sabilul Quran Ustaz. Ya, silakan, masih ada lagi Ustaz. Masih ada 3 lagi Ustaz. Ya. Ini banyak Apa sekali ini? hadiahnya, capek. Sebutkan dalil bahwa prestasi manusia ditentukan dari manfaat dia kepada orang lain. Nah, siapa duluan sini? Khairun nas anfa'um linnas. Yang tadi hadisnya gimana? Ahabbun nasi. Barakallahu fiik, dapat hadiah. Insyaallah, silakan. Ya. Ini apa ini? Kaos kaki. Ini apa ya, Ustaz? Ini apa katanya? Kaos kayaknya, kaos. Kaos kaki. Ya, ada 2 lagi Ustaz. Berikutnya, yang datang paling awal. Ustaz. Paling awal Ustaz. Ustaz. Selanjutnya, yang saudaranya paling banyak. Berapa? Hah? Tadi udah Ustaz, tadi udah. Tadi sudah. Udah dapat. 9, 10, 11. Oh, enggak. Oh.
Jumlahnya berapa? Harus bisa nyebut angka. 11 ya Pak? 11 dapat tadi. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sudah selesai. Walhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali sebagai bekal bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Dan saatnya